Saudara, kembali lagi bersama kami di edisi Sapa Riau dengan Ibu Kompol Brigita Advina selaku Kasat Lantas Polresta Pekanbaru. Ibu, tadi kita sudah berbincang cukup banyak ya di awal mengenai dasar-dasar pelanggaran itu seperti apa, kemudian sanksi-sanksi yang diberikan. Jadi di awal kita juga sebelum bahwasanya operasi keselamatan lancang kuning ini sudah setiap tahun dilaksanakan sebenarnya. Nah, namun Ibu, karena setiap tahun ini dilaksanakan, apakah ada perbedaan gitu dari segi kasus yang ditemukan setiap tahunnya? Baik, terima kasih. Perbedaan pasti Mbak, utamanya kemarin kita ada perubahan metode yang tadinya diterapkan pada masa pandemi. Kemudian sekarang diterapkan dengan peralihan dari pandemi, kemudian mulai berangsur-angsur kegiatan aktivitas mulai berlangsung, namun tetap dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Untuk kegiatannya kalau mungkin di tahun lalu lebih kepada mengingatkan tentang protokol kesehatan, walaupun diselipkan juga bagaimana kita menghimbau masyarakat tentang tertib lalu lintas. Jadi mungkin sekarang sudah mulai berangsur-angsur, walaupun 80% kegiatan preemptif dan preventif, kemudian 20% penindakan, tapi sudah mulai kita membangun masyarakat bahwa tertib lalu lintas itu perlu loh, dengan membangun patuh pada aturan, kemudian mematuhi marka jalan, kemudian mematuhi rambu dan petunjuk berkendara dan lain sebagainya. Berarti dari setiap tahunnya tentu ada perbedaan dari segi kasus ya Ibu? Ya. Berarti terjadi penurunan. Betul, angka kecelakaannya pun menurun daripada tahun lalu. Oke, baik. Kan tadi sempat disinggung juga bahwasanya ini karena mau mendekati bulan Ramadan. Betul. Jadi yang perlu mungkin masyarakat ketahui, dalam setahun itu ada berapa kali operasi keselamatan ini sebenarnya? Atau ada operasi keselamatan minor, mayor? Oke. Beberapa operasi pastinya yang dilaksanakan dalam satu tahun. Kami dari Satlantas, dari jajaran lalu lintas sendiri, itu 2 operasi yang penting, yaitu operasi Natal dan Tahun Baru. Kemudian pada sebelumnya dilaksanakan operasi seperti ini, operasi Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri Mbak. Sebelum Idul Fitri pasti dilaksanakan sebelumnya adalah operasi keselamatan. Kalau zaman sebelumnya disebut dengan operasi simpatik. Nah, inilah adalah upaya kita menciptakan chipcon sehingga nanti pada perayaan Lebaran nanti situasinya menjadi lebih baik. Kemudian nanti menjelang operasi Natal dan Tahun Baru ada satu operasi lagi dinamakan operasi patuh. Operasi patuh sudah beralih mungkin nanti, tapi biasanya ada petunjuk dari Korlantas, itu lebih mengedepankan penekanan supaya masyarakat lebih tertib lagi. Karena mungkin nanti pada saat Natal dan Tahun Baru peningkatan mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain akan lebih tinggi. Jadi pastinya kesadaran masyarakat harus lebih meningkat di masa itu. Gitu. Berarti memang berkala, secara berkala dilakukan. Namun kita melihat fakta pada masyarakat saat ini, masyarakat itu cerdik Ibu. Jadi kita tahu nih, ini ada operasi keselamatan, operasi keselamatan ini, dan ada jam-jam atau waktu-waktu yang mereka ketahui. Sehingga pada waktu-waktu itu mereka tertib. Tapi di luar itu ya seperti biasa mungkin melakukan pelanggaran itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi gini, kemarin kami juga ada sempat dialog interaktif bersama juga teman-teman dari TVRI, kemudian rekan dari Tribun juga. Ada satu yang menarik karena ketika aku berdampingan dengan TVRI, beliau menghadirkan narasumber dari dosen sosiologi. Jadi sebelumlah kita memaparkan tentang kegiatan operasi, beliau lebih dulu sampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu untuk patuh harus memiliki 3 metode. Yang pertama edukasi, kemudian tokoh atau panutan, dan yang terakhir bukan tindakan hukum, lebih pada tindakan. Jadi 3 inilah yang kalau dikaitkan menjadi memang pokok kegiatan yang kita laksanakan dalam operasi keselamatan ini menjadi sinkron. Kemudian tadi Mbak bilang kucing-kucingan ya, itu benar. Makanya kemudian sosialisasi kami dilakukan dengan sasaran berbagai macam sasaran, dari anak-anak, kemudian ibu-ibu, mungkin ada komunitas pekerja, kemudian ada instansi tertentu, sehingga budaya itu nanti pada akhirnya akan mengkerucut jadi satu, sehingga kalaulah misalnya abang-abangnya kucing-kucingan, adanya tertib, nah mungkin nanti anak-anaknya kurang tertib, ibu bapaknya tertib, sehingga nanti satu sama lain berkaitan, pada akhirnya hasilnya menjadi tertib semua. Oke, berarti memang ada pendekatan ya tadi ya, karena dari secara sosiologisnya ya manusia itu seperti itu, nggak ada yang benar-benar patuh gitu ya. Jadi
harus pintar-pintar membaca juga ya sebenarnya Ibu. Oke, baik. Dari setiap tahun tentunya ada perbedaan dan penurunan. Kalau dari pihak kepolisian sendiri gitu, dari data yang sudah dikumpulkan, sebenarnya penyebab penurunan ini apa? Apa karena mungkin mereka sudah teredukasi atau bagaimana Ibu? Betul. Kalau dilihat kemarin hasilnya yang disampaikan juga pada sepekan pertama, bahwa nilai ataupun kegiatan yang dilakukan di lapangan preemptif dengan preventifnya naik daripada tahun lalu. Kemudian angka kecelakaan turun menjadi -7 daripada tahun lalu. Kalau bisa kita baca berarti kegiatan sosialisasi sudah mulai sangat banyak dilakukan. Apalagi sekarang seperti rekan-rekan sekarang bahwa mendapatkan informasi nggak harus selalu dengan media cetak, tapi dari elektronik, media sosial, dari pertemanan, kemudian Instagram, sehingga itulah yang akhirnya membangun informasi dapat tersampaikan oleh masyarakat secara umum. Itulah pastinya. Kemudian hadirnya polisi tengah masyarakat. Kalau banyak sekarang di Instagram bermunculan bukan hanya dari lalu lintas aja, ada juga yang patroli tengah malam, kemudian dari rekan-rekan Babin yang mendekatkan ke masyarakat. Itu salah satu juga yang mengakibatkan akhirnya kegiatan sosialisasi ataupun hadirnya masyarakat, polisi tengah masyarakat lebih meningkat daripada tahun lalu. Tadi kita sudah membahas ya mengenai bagaimana gitu teguran-teguran yang diberikan, kemudian juga penurunan. Saya mau melihat dari sisi cerita menariknya ini. Jalan, biasanya kan ada yang memberontak. Kalau dari Ibu sendiri pernah mengalami apa tuh? Cerita menarik ya. Kalau nanti jadi apa ya? Kemarin ada juga ibu-ibu yang kemudian salah satunya mendapatkan helm lah. Ini bukan kegiatan yang di lapangan tindakan, tapi yang pas sosialisasi. Jadi ketika dipakaikan helmnya belum sempat diklik. Cuma saking senangnya ibu itu minta foto, jadi mungkin aku udah mau hampir terjatuh dari tarik itu. Itu salah satunya. Kemudian kalau malam sih banyak ditemui. Biasanya anak-anak yang keluar malam itu kemudian kembali dia ke sifat asalnya anak-anak kan. Begitu diedukasi atau enggak kendaraan diamankan menjadi merajuk atau menangis atau kemudian bingung sendiri karena ketika berangkat naik motor, pulangnya nggak naik motor, dia bingung mau telepon siapa, begitulah. Jadi kami sendiri mungkin bersama rekan-rekan di lapangan butuh juga komunikasi dari masyarakat supaya bersama-sama kita dapat melaksanakan kegiatan, kami sebagai pelaksana, juga masyarakat yang mendukung, sehingga tertib berlintas dapat dijadikan kegiatan yang dapat kita dukung bersama-sama. Oke, bersinergi ya Ibu ya, yang tepatnya itu karena mungkin tidak bisa dari pihak kepolisian saja gitu, dari masyarakat juga ada sumbangsih lah untuk melancarkan operasi keselamatan ini ya. Ibu mungkin boleh diberitahu ke masyarakat sejauh ini sudah ada berapa teguran-teguran yang diberikan kepada masyarakat? Peneguran yang diberikan pada masyarakat kurang lebih selama sepekan kemarin ada 5.024 teguran yang diberikan, baik dari Kota Pekanbaru sendiri bersama juga rekan-rekan dari kota dan kabupaten lainnya. Oke, itu persentasenya teguran apa yang paling banyak Ibu? Paling banyak dari sekian peneguran adalah mereka yang tidak menggunakan helm pada saat menggunakan sepeda motor. Oke, helm ya, kita membahas helm Ibu. Helm ini kan juga ada yang kategori SNI, ada yang enggak. Nah itu bagaimana membedakannya? Mungkin masyarakat awam masih belum tahu nih mana helm yang sesuai dengan standar atau helm yang ya tidak sesuai standar begitu Ibu. Baik, umumnya Mbak sekarang mungkin juga rekan-rekan ataupun teman-teman kami yang mendistribusikan helm tersebut sudah ada labelnya helm SNI. Helm SNI yang kemudian diperjualbelikan pada masyarakat, itu kalau secara kasat mata. Kemudian untuk membedakannya helm SNI atau tidak, walaupun secara umum pastinya yang terjual ataupun yang ada di masyarakat adalah sudah terstandar nasional, namun untuk dapat kasat mata adalah kalau misalnya di jalan apa sih yang helm nggak SNI itu, mereka yang menggunakan kayak helm proyek atau misalnya helm yang tidak ada kliknya, kemudian helm yang mungkin sekiranya tidak ada kacanya pakai, gitu ya. Kemudian tidak ada penutup penutup wajahnya itu mungkin salah satunya. Walaupun tidak ada tertulis seperti apa standarnya, tapi itulah dari tingkat keamanan sendiri dapat kita lihat. Kalau helm proyek tentunya kena benturan pasti lepas. Kemudian mereka yang tidak ada kliknya kena benturan pasti lepas, apalagi yang tidak ada pelindung wajah. Itu tingkat
keamanannya pasti lebih rendah daripada helm STNI lainnya. Benar-benar. Pun sekarang masyarakat mengira bahwa saya memakai helm itu kalau ada lampu merah aja atau kalau ada polisi, padahal untuk melindungi kan, Bu. Betul. Iya, kadang di jalan kecil pun seharusnya ya pakai helm aja gitu. Mungkin nanti harus banyak nonton ini Dilan yang sudah menggunakan helm. Jadi lebih semangat. Padahal itu juga kadang kalau dalam sosialisasi pun kita sebutkan, menggunakan helm tuh nggak ada kaitannya sama tingkat kegantengan tuh. Iya. Jadi memang helm tuh wajib karena dia beda jalan tuh ya, estetika dengan keamanan. Keamanan itu wajib dan harus, sedangkan estetika itu dari personal masing-masing. Oke. Kemudian ada juga yang beredar di masyarakat, Ibu, aturan terbaru itu ya, berkendara tidak boleh memakai sendal. Orang masih bingung nih, kenapa nggak boleh pakai sendal? Mungkin boleh, Bu, diedukasi masyarakat. Baik, terima kasih. Tidak tidak boleh memakai sendal. Jadi sedikit aku bahas. Kalau kami juga dalam kegiatan safety riding biasanya kami sampaikan, kalau berkendara kalau bisa ataupun haruslah tertutup semua dari atas sampai bawah. Tertutupnya seperti apa? Yang atas menggunakan helm, kemudian yang pakaian menggunakan lengan panjang, kemudian celananya pun menggunakan celana panjang, kemudian sepatu tertutup, kemudian dilapisi dengan sarung tangan. Ini untuk apa? Yang pastinya untuk keamanan saat berkendara. Kita ambil contoh, ketika mungkin dia jatuh, tapi dia lengkap nih, sarung tangannya ada, kemudian sepatunya menutupi menutupi mata kaki, sedangkan penggunaan pakaiannya pun menutupi semua tubuh, setidaknya ketika jatuh benturan lecetnya sedikit, tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Itu sebenarnya kaitannya. Kenapa harus menggunakan yang tertutup, jangan menggunakan sandal jepit. Kalau Mbak pasti juga pastikan, ketika mungkin naik motor jatuh, kalau pakai sandal jepit pasti lebih fatalitasnya lebih tinggi ya, goresannya lebih dalam atau mungkin menimbulkan kecacatan atau lain sebagainya. Namun kita gunakan sepatu minimal tidak tergores, kemudian untuk yang lainnya lebih terlindungi. Iya, berarti itu sebenarnya adalah standar-standar keselamatan yang ada alasan di balik itu, tapi masyarakat belum tahu. Begitu ya, Ibu. Baik, Ibu, di tahun ini kan dari pihak lalu lintas sendiri sudah melakukan elektronik tilang gitu ya, e-tilang. Nah, ada kendala yang dihadapi nggak, Ibu, dalam elektronik kendala tilang? Enggak, belum, tapi mungkin masih karena tahap sosialisasi ya, masih beberapa masyarakat yang belum tahu betul, utamanya beberapa etle yang kami tempatkan secara statis. Itu ada 4, Mbak. Yang pertama di depan lampu merah kantor gubernur, kemudian yang kedua di lampu merah yang di Harapan Raya, yang ketiga di Tape Gadang lampu merah juga, sedangkan yang terakhir di depan Mall SKA. Gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba flashlight jepret itu bukan mau diambil fotonya kemudian disebarkan. Kadang ada yang narsis gitu ya, Bu. Iya, betul. Tapi itulah salah satu capture atau pengambilan dokumentasi untuk jenjang berikutnya pada proses penegakan hukum lewat etle. Oke, berarti itu nanti apakah ketika membayar pajak diketahui gitu ya, Bu ya, apa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan gitu ya. Kadang orang merasa aman aja gitu. Betul, Mbak. Jadi setelah didapatkan etle, maka kalau dibahas waktu-waktunya, dari capture foto etle ada tengah waktu 2 hari. Itulah kemudian kami kirimkan surat konfirmasi kepada alamat yang bersangkutan setelah data kendaraan didapatkan. Dalam waktu 7 hari setelah pemberian surat, kami akan menunggu kehadiran atau konfirmasi dari pelanggar selama 7 hari untuk datang menyatakan, betul loh kendaraan itu punya kami, betul loh pelanggaran itu adalah kami, betul pada hari itu jam itu kami melakukan kegiatan di sini, kemudian pelanggarannya itu. Itu yang pertama untuk konfirmasi. Sudah, kemudian ketika datang konfirmasi itulah setelah dinyatakan betul pelanggarannya, kami buatkan tilang. Setelah keluar tilang, kemudian ada kode briva, kemudian dilakukan pembayaran. Itu kalau untuk yang datang untuk konfirmasi. Tadi satu yang Mbak tanyakan tentang pemblokiran kendaraan ya. Oke, itu yang datang. Kemudian ketika tidak datang, ini jangka waktunya 14 hari atau 2 minggu dari waktu konfirmasi tersebut, maka secara otomatis data kendaraan akan diblokir, sehingga nanti ketika akan membayar pajak harus terlebih dahulu menyelesaikan etle-nya baru dapat membayar pajak.
Oke, Gitu. baik. Berarti itulah ya tahapan-tahapannya ya, Bu. Oke, baik. Ibu, ini kan dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas, tentu ada trik-trik tersendiri dari pihak kepolisian. Salah satunya tadi ada sosialisasi. Namun saya pernah mendengar ada yang namanya duta lalu lintas. Oke. Nah, itu bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan, Ibu? Boleh, terima kasih. Duta lalu lintas itu adalah bagaimana kami merekrut baik itu pelajar, baik itu masyarakat, baik itu warga tertentu yang dengan kesungguhan hatinya mau menjadi orang yang tertib berlalu lintas. Kemudian sosok dia tuh bisa mengingatkan dia sendiri, lingkungannya untuk tertib berlalu lintas. Nah, duta lalu lintas sendiri nanti biasanya setelah akan dilaksanakan penjurian ataupun nanti dilakukan seleksi, kami juga pasti bergabung dengan beberapa kawan dari instansi lain. Sehingga nanti duta lalu lintas tersebut akan menjadi teman kami ketika kami laksanakan sosialisasi, kemudian ketika kami memberikan himbauan, itu dapat ikut serta di dalamnya. Oke, apalagi itu dari kalangan remaja ya, Betul. Ibu ya. Jadi pendekatan dengan sesama temannya pun jadi lebih enak karena Betul. dia tahu kenakalan remaja saat ini di lalu lintas Lebih seperti nyambung apa. ya ngomongnya ya. Iya, benar-benar. Dan Ibu mungkin terakhir ini, apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang keselamatan berkendara? Oke, baik, terima kasih. Keselamatan berkendara ya, tentunya yang kami hormati, kami kasih warga Kota Pekanbaru. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kegiatan operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 yang sudah mulai berlangsung sehingga kami mendekat pada akhir kegiatan di tanggal 20 Februari nanti. Kami mohon partisipasi dan dukungan dari masyarakat tentunya untuk senantiasa tertib berlalu lintas, menjadi orang yang tertib, kemudian membudayakan tertib sehingga nanti ke depan ketertiban, kenyamanan, kelancaran berlalu lintas menjadi milik kita bersama. Oke, baik, terima kasih Ibu Kompol Birgita Arvina Wijayanti. Terima kasih sekali, banyak sekali edukasi tentang dasar-dasar keselamatan sebenarnya yang dekat dengan kita namun masyarakat belum paham. Terima kasih, semoga lancar ya operasi keselamatan Ibu dan tentunya angka kecelakaan dan pelanggaran menurun. Baik, terima kasih. Baik saudara, itulah tadi perbincangan kita seputar operasi Lancang Kuning 2023. Sapa Riau akan kembali dengan edisi-edisi lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.